Ini kita sudah di text editor kita dan kita udah bikin filenya dengan nama gaji karyawan.java. Oke, yang pertama itu kita harus mengimport yang namanya java util.scanner. Kelebihan satu. Nah, ini fungsinya itu buat agar bisa program itu membaca inputan dari keyboard kita. Setelah itu kita bisa buat kelas baru dengan nama gaji karyawan. Terus kita bisa buat sebuah function dengan nama main. Dia bisa nerima argumen string. Bentar, begini ya. Nah, jadi ini tuh buat misalkan kita kalau mau ngurang itu misal Java gaji karyawan, jadi misalkan golongan A terus jumlah lemburnya 3 gitu. Fungsinya buat ini sih. Terus setelah itu kita deklarasikan scanner sama dengan scanner. Ini buat membaca inputan dari keyboard kita. Terus kita bikin juga kayak sebuah prompt gitu, system out print ya. Nanti kita terus nanti seperti inilah contohnya. Di situ kita buat yang namanya variabelnya string golongan. Ini berasal dari inputan ini yang kita uppercase. Misalkan kita nulis A, nanti otomatis jadi A gitu. Bentar. Setelah itu kita juga bikin prompt lagi. Nah, nanti apa buat nanyain gitu jumlah jam apa berarti ya, jam lembur ya, jam lembur. Salah, itu cuma ada ABC ya. Itu jam lembur udah. Terus kita bikin variable lagi integer jam lembur sama dengan ya sama sebenarnya kayak tadi ini buat ngebaca inputan dari ROM yang ini. Setelah itu kita bisa bikin lagi variable dengan tipe data double karena code-nya lebih panjang gitu. Untuk gaji pokok jangan default sama dengan 0. Terus bikin lagi variable persen lembur. Defaultnya kita 0 dulu. Setelah itu satu lagi double gaji lembur kosong defaultnya. Nah, selanjutnya kita bikin tentukan gaji pokok dari berdasarkan golongan. Nah, karena kita disuruhnya menggunakan if dengan operator, maka kita bikin if di sini.
golongan equals equals itu ya sama dengan gitu A. Nah, kita tentukan di sini gaji pokoknya berapa. Gaji pokok di sini kan 5 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Jangan lupa tanda petik. Terus kita juga oh belum ya. Masih golongan enggak masih golongan. Masih menentukan gaji pokok. Oke, kita terima aja lah. Gaji pokok di sini 6.500.000. Golongan C itu 9.500.000. Lalu kalau misalkan bukan golongan A, golongan B, golongan C, maka kita return golongan tidak valid dan sistemnya akan berhenti. Dan juga tidak menerima inputan lagi. Setelah itu kita bisa tentukan presentasi lembur. Karena kita masih menggunakan if lagi, kita tulis if 8 jam lembur sama dengan jika jam lembur sama dengan 1 sama dengan persen lemburnya di sini tuh 0,3. Di sini tuh kita ngecek apakah jam lemburnya sampai dengan 1. Kenapa 2? Ya karena untuk mengecek. Kalau 1 itu untuk menetapkan jumlah seperti ini. Jadi persen lembur sama dengan 3. Lalu if jam lembur dengan 2, persen lembur sama dengan 0,32. Else lagi jam lembur sama dengan 3, persen lembur 34, 0,34. Else if lagi jam lembur sama dengan 4, persen lembur sama dengan 0,36. Else if jam lembur sama dengan lebih dari 5, ininya 38. Nah, karena cuma sampai 5 ya, dari 1 sampai 5, 0 ini nggak ada, jadi otomatis ya di defaultnya dia tuh 0 gitu, seperti ditentukan. Setelah itu hitung gaji lembur. Nah, karena kita sudah punya variabel gaji lembur di sini, jadi kita tinggal masukin gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persen lembur. Lalu kita bikin variabel lagi, ganti data double total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Setelah itu kita bisa print ya. Kita di sini nampilinnya jumlah penghasilan terus gaji lembur ya. Oke, kita tulis saja semua ya, gaji lembur segini. Nah, yang kita ini kan jumlah penghasilan ya. Biar lebih rapi,
karena ini sudah karena ini sudah selesai kodenya, coba kita jalankan ya. Coba hapus ini. Masukkan golongan, misalkan kita masukkan golongan A, masukkan jam lembur, misalkan kita 3 ya. Misalkan jalanin lagi golongan A itu. Bisa guys, seperti itu. Terima kasih.